mereka tidak memiliki background kimia. Bahkan orang biologi pun bisa. Kita ajar sebentar, dia bisa mensintesis peptida. Ya. Ini salah satu peptida terpendek yang digunakan sebagai obat. Ini pendek sekali, hanya 3 asam amino. Arginin, glisin, asam aspartat. Dan obat ini digunakan untuk mencegah pembekuan darah. Ya, blood platelet. Ya. Biasanya terjadi pada di orang-orang yang memiliki tumpukan kolesterol di dalam pembuluh darahnya, dan kemudian karena tumpukan kolesterol ini terlalu banyak, itu pembuluh darahnya luka. Karena gesekan dengan timbunan kolesterol, timbunan lemak, itu pembuluh darahnya terluka, dan kalau luka itu kan biasanya ada kayak apa? Kayak bekas luka itu kan agak nonjol ya. Namanya scar, ya. Kayak bekas luka itu. Itu kalau terjadi di dalam pembuluh darah itu bisa memblok aliran darah, menghentikan aliran darah, dan ini berbahaya. Karena pembuluh darah yang terluka dan pembuluh darah itu sembuh memunculkan tonjolan yang menghalang aliran darah, dan obat ini digunakan untuk menghentikan pembentukan pembentukan scar, pembentukan tonjolan di dalam pembuluh darah akibat pembuluh darah yang terluka. Nah, ini ditemukan oleh Piers-Bacher dan Ruslati. Kebetulan saya dulu bekerja dengan salah satu muridnya mereka. Jadi secara intelektual saya ini cucunya Piers-Bacher dan Ruslati yang menemukan peptida ini. Kita juga bisa membuat peptida yang panjang, 36 asam amino. Ya, jadi 36 asam amino ini termasuk panjang, dan salah satunya adalah obat yang cukup sukses sebagai anti-HIV, jadi digunakan oleh pasien HIV/AIDS, ditemukan pada tahun 2003. Ini cukup panjang dan sintesisnya cukup mudah. Ya, adik-adik, Bapak Ibu, kita cukup menggabungkan 36 asam amino. Bahkan kalau di lab saya dulu, kita tinggal masukkan asam amino ini di mesin. Nanti saya tunjukkan mesinnya, dan kemudian kita tinggalkan sehari 2 hari, kita pulang, datang, sudah dapat peptidanya. Jadi memang bisa dilakukan dengan mesin. Makanya saya bilang, nggak perlu seorang pakar kimia. Bahkan seorang biologis pun, mahasiswa biologi pun bisa melakukan sintesis ini. Karena protokolnya memang sangat sederhana. Nah, obat ini harganya sangat mahal. Setahun itu biaya perawatannya, biaya untuk konsumsi obat ini sekitar 25.000. Padahal sintesisnya mudah. Kok mahal? Ya karena risetnya. Ya, jadi investasi yang sudah dilakukan oleh Roche ya, untuk menemukan peptida ini sangat lama, ya, melibatkan investasi yang sangat tinggi, sehingga obat ini walaupun sintesisnya sederhana dan sangat mudah, tapi karena biaya investasinya sangat tinggi, sehingga obat ini dijual dengan harga sangat tinggi. Ya. Nah, kenapa sintesis peptida ini sangat mudah? Seperti saya bilang tadi, tidak perlu seorang kimiawan untuk melakukan sintesisnya. Karena orang ini, ya, namanya Bruce Merrifield, dia mendapat hadiah Nobel pada tahun 1984. Dialah yang menemukan teknik sintesis peptida menggunakan fasa solid. Ya, namanya solid phase peptide synthesis. Sintesis peptida menggunakan fasa solid. Ya. Sebelum dia menemukan teknik ini, sintesis peptida itu sangat sulit. Sangat sulit, sama seperti sintesis senyawa organik biasa, ya, yang tingkat kesulitannya tinggi. Kenapa sangat sulit? Karena ketika kita menggabungkan asam amino, sekarang kita coba bayangkan ya, kita coba melakukan mental exercise ya, olahraga otak pagi-pagi ini ya, kita coba bayangkan. Ya. Misalnya kita hendak menggabungkan ini, sederhana aja, 3 asam amino, R, G, dan D. Ya, coba kita bayangkan. Jadi ada tabung Erlenmeyer, ya, masih ingat ya namanya tabung Erlenmeyer, ya, atau beaker glass, ya, glass beaker. Kita masukkan 3 asam amino sekalian. Arginin kita masukkan, glisin kita masukkan, asam aspartat kita masukkan. Dan kita biarkan mereka bereaksi. Apa yang akan kita dapatkan? Yang akan kita dapatkan adalah kekacauan. Karena kita akan mendapatkan arginin bereaksi dengan glisin, arginin bereaksi dengan asam aspartat, glisin bereaksi dengan asam aspartat, arginin bereaksi dengan glisin, arginin glisin asam aspartat, arginin asam aspartat glisin, asam aspartat arginin glisin, macam-macam. Ya.
Jadi mungkin kita bisa dapatkan lebih dari 50 peptida. 50 peptida. Tapi yang kita inginkan apa? Arginin, glisin, asam aspartat dengan urutan yang tidak bisa diubah. Ya. Tapi kalau kita masukkan semuanya 3 asam amino sekalian ke dalam tabung reaksi, maka yang akan kita dapatkan adalah kekacauan. Semua peptida dengan berbagai macam kombinasi ya akan kita dapatkan sehingga hasil reaksi yang kita inginkan menjadi sangat kecil, yaitu arginin, glisin, asam aspartat. Nah, ini yang kemudian menjadi sebab kenapa sintesis peptida sebelum tahun 1960 ya. Jadi dia menemukan teknik ini tahun 1960. Sintesis peptida itu sangat sulit. Makanya dulu saya jelaskan tadi orang-orang dulu ketika mengusulkan peptida sebagai obat itu ditertawakan. Bukan hanya masalah dengan kestabilan, tetapi masalah dengan sintesis. Sangat sulit ya, sehingga ketika Bruce Merrifield menemukan teknik yang menyederhanakan sintesis peptida, itu dia mendapatkan hadiah Nobel. Karena apa? Karena dia memudahkan yang sulit. Ya, dia memudahkan yang sulit, di mana sintesis peptida bisa dilakukan dengan cepat. Ini mahasiswa saya ya. Itu mesinnya. Nah, kalau adik-adik ingin tahu mesinnya seperti apa, yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri, jadi di sebelah bawah itu dia taruh asam aminonya. Di tabung kecil di bawah ini sebelah kiri bawah. Yang atas ini botol-botol bertutup merah ini pelarut. 1, 2, 3, 4, 5. Cuma 5 pelarut. Jadi cuma 5 pelarut ya, Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pelarut. Kemudian asam aminonya ditaruh di sini dengan susunan yang sudah ditentukan dan dikendalikan dengan komputer. 1-2 hari kita bisa liburan, ya. Kemudian kembali ke lab, kita ambil peptidanya dan kemudian kita murnikan dengan HPLC lebih kurang 1 minggu. Dan kita mendapatkan peptida yang murni hanya dalam waktu 2 minggu. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, kita bisa mendapatkan senyawa baru hanya dalam waktu 2 minggu. Jadi cepat sekali. Ya, memang cepat sekali. Dan sintesisnya juga mudah, mendapatkan senyawanya juga cepat, dan 2 minggu ini kita bisa mendapatkan sekitar 50-100 mg. Cukup untuk studi in vitro dan in vivo. Ya, cukup untuk studi in vitro dan in vivo. Kalau mau nambah lagi bisa disintesis lagi, jadi 2 minggu lagi. Jadi biasanya kalau di lab kita, di lab tempat saya bekerja dulu ada 1 staff, ya biasanya staff laboran yang kerjanya itu aja sintesis kita tinggal kasih tahu ini urutan peptidanya tolong dibuatkan, ya kerjanya itu aja rutin dibuat buat jadi tidak perlu peneliti, cukup laboran yang membuatnya, dan karena itu pekerjaan rutin. Jadi bisa dipikirkan ya Bapak Ibu peneliti di Airlangga kalau dan juga adik-adik juga kalau bekerja nanti ingin mensintesis nyawa, kalau keterbatasannya adalah memperoleh bahan kimia yang memang sangat sulit di Indonesia, kita bisa memikirkan sintesis peptida. Dan sintesis peptida ini menjadi semakin populer kalau kita lihat timeline-nya ya. Peptida pertama yang digunakan sebagai obat itu adalah insulin. Nah, ini biasanya untuk penderita diabetes ya, sampai sekarang pun masih menggunakan insulin. Kemudian itu tahun 1920 ya, jadi sudah lama sekali. Kemudian tahun 1954 itu sintesis peptida oksitosin. Dulu tahun 1954 itu belum ada fasa solid sintesis ya. Jadi sintesis pada waktu itu sulit sekali dan yang mensintesis mendapat hadiah Nobel. Tahun 1963 Bruce Merrifield menemukan teknik sintesis peptida menggunakan fasa padat, fasa solid, dan sejak itu adik-adik bisa lihat itu meledak jumlah peptida yang ditemukan. Karena jasa Bruce Merrifield menemukan teknik sintesis yang sangat mudah, dia pun mendapat hadiah Nobel. Dan semenjak itu, sejak tahun 70 sampai sekarang, semakin banyak peptida yang ditemukan. Ya. Dan kemudian kalau kita lihat jumlah obat yang diloloskan oleh FDA, FDA itu BPOM-nya Amerika, itu adik-adik bisa lihat peptida itu porsinya sudah semakin signifikan. Ya, dari segala jenis obat yang di-approve oleh FDA,
Ini tahun lalu ya, tahun lalu. Jadi bahan alam semakin sedikit, natural product yang hijau itu bahan alam. Ya itu semakin sedikit, peptida, protein, enzim itu semakin banyak porsinya. Nah, jadi adik-adik bisa lihat ini ke depannya, trennya itu seperti ini. Jadi trennya itu, peptida itu masa depannya sangat cerah. Karena sintesisnya mudah, desainnya mudah, ya, dan juga peptida memiliki beberapa kelebihan, ya, bisa digunakan sebagai vaksin juga, bukan hanya sebagai obat. Bisa digunakan sebagai vaksin, sehingga diramalkan tahun 2028, 4 tahun dari sekarang, itu nilai sales-nya itu akan 2 kali lipat dari tahun 2021. Ya. Jadi beberapa peptida itu ada di pipeline, baik di fase ke uji klinik maupun uji praklinik. Ini adalah beberapa peptida yang sales-nya tertinggi ya di dunia. Yang nomor satu masih insulin untuk penderita diabetes, apalagi sekarang penderita diabetes semakin meningkat, apalagi setelah pandemi. Nah, jadi memang ada kecenderungan setelah pandemi itu penderita diabetes meningkat karena kita tidak aktif ya selama pandemi, dan setelah pandemi pun kita keenaan work from home ya. Jadi tidak aktif, dan ini akibatnya banyak sekarang orang muda yang menderita diabetes. Trennya. Bukan hanya orang tua, orang muda menderita diabetes dan kanker usus, colorectal cancer. Sedikit menyimpang dari sini ya. Jadi memang sekarang setelah pandemi, setelah 4 tahun berlalu, ada ledakan kasus diabetes dan kanker usus pada orang-orang muda. Ya. Dan ini diperkirakan karena ketidakaktifan kita secara fisik selama pandemi dan kemudian berlanjut setelah pandemi. Nah, ini hati-hati ya adik-adik semua yang sudah keenaan work from home, ya, kuliah online, itu bahaya. Jadi aktif lagi ya, kita harus aktif. Nah, pandemi sudah tidak ada, kita usahakan untuk aktif lagi seperti sebelum pandemi, ya, supaya badan kita readjust, sehat kembali seperti sebelum pandemi. Nah, jadi yang tertinggi itu masih insulin dan turunannya. Ya. Dan ini yang saya sebutkan tadi, yang menjadi headline di mana-mana. Ini adalah obat yang digunakan untuk dua masalah sekaligus, yaitu untuk diabetes tipe 2, diabetes yang diakibatkan oleh gaya hidupnya. Jadi diabetes itu ada dua, tipe 1 diakibatkan oleh kerusakan pankreas, dan itu biasanya terjadi sejak lahir. Ya. Kita tidak bisa melakukan apa-apa kalau hal ini terjadi. Yang tipe 2 diakibatkan gaya hidup. Ketidakaktifan kita, makanan yang tinggi gula, ya, itu diabetes tipe 2. Nah, Ozempic ini peptida ya. Adik-adik bisa lihat strukturnya peptida, itu susunan asam aminonya dengan sedikit modifikasi. Ini peptida. Jadi obat ini digunakan untuk penderita diabetes tipe 2 dan anti-obesitas. Karena penderita, jadi obat ini anti-inflammation ya, untuk diabetes tipe 2 dan anti-obesitas. Dan obat ini adalah obat paling populer di Amerika sekarang setelah Viagra. Obat paling populer. Ini disebut sebagai wonder drug, obat ajaib. Ya, wonder drug dan game changer on obesity. Sangat efektif, sangat efektif. Jadi beberapa orang menyebutnya miracle drug, ya, obat ajaib, dan sales-nya sangat tinggi. Ya. Mereka baru mendapat suntikan dana dari investor 5 miliar US dollar, 5 billion US dollar, untuk meningkatkan sales obat ini, dan sampai hari ini 15 juta pasien di Amerika sudah mengkonsumsi obat ini. Karena Amerika juga berhadapan dengan obesitas ya, jadi prevalensi obesitas di Amerika itu sangat tinggi. Jadi obat ini menawarkan keajaiban ya bagi mereka untuk pada akhirnya bisa mengatasi masalah obesitas dan diabetes tipe 2. Dan pada waktu yang sama penjualan insulin juga turun ya, karena pasien memilih Ozempic ya. Dan Ozempic ini pemberiannya masih disuntik. Nah, kenapa disuntik nanti saya akan jelaskan. Itu terkait dengan stabilitas. Sama seperti insulin, masih harus disuntik di bawah kulitnya. Jadi itulah ya sedikit tentang
masa depan peptida, ya, bahwa trennya ke depan itu sangat cerah, dan saya sangat menyarankan kepada para peneliti yang ada di Unair untuk menangkap momen ini, ya, menangkap momen ini uh, supaya kita tidak ketinggalan tren. Ya. Bahan alam sudah agak ketinggalan, ya, bahan alam itu. Bahan alam dulu memang ya, bahan alam dulu menjadi sumber senyawa obat, sekarang sudah semakin turun, ya, seperti saya perlihatkan tadi data di FDA, penggunaan bahan alam sebagai obat itu sudah semakin turun. Sekarang trennya adalah biologics, biologics, ya, yaitu obat-obat berbasis biomolekul, baik peptida, protein maupun antibodi. Ya, dan yang paling mudah sintesisnya adalah peptida. Tapi ada beberapa tantangan, dan ini yang menyebabkan kenapa bidang ini, penggunaan peptida sebagai obat ini masih terus berkembang. Karena masih ada beberapa tantangan yang kita hadapi terkait dengan stabilitas. Yang pertama adalah pemberiannya masih melalui injeksi. Ini kalau dari pandangan pasien, ini kan mereka nggak suka. Mereka maunya obat itu yang dimakan, ya, lewat mulutnya, karena lebih nyaman gitu. Kan nggak nyaman, ya, harus nyuntik-nyuntik sendiri. Beberapa orang takut dengan jarum, ya, mau ngelihat juga nggak mau, ya, apalagi harus nyuntik sendiri loh. Kalau minta orang untuk menyuntikkan kan repot, harus ke puskesmas setiap hari. Ini harus nyuntik sendiri, dan beberapa orang memang nggak sanggup untuk melihat jarum. Nah, masalahnya itu, karena ini adalah rute pemberian yang bisa menjamin stabilitas peptida. Kalau diberikan melalui oral, ini nggak stabil. Karena apa? Peptida sangat tidak stabil dalam kondisi asam. Nah, ini masalahnya. Kan ada asam lambung. Sebelum sampai ke usus, harus lewat asam lambung dulu. Nah, lambung itu kan penuh dengan asam lambung, ya, terdegradasi, kemudian protease. Ya. Masuk ke dalam darah pun, di dalam darah ada protease juga. Ya, artinya oke lah, stabil, lewat lambung, ya, bertahan di lambung. Masuk ke usus, kemudian diserap. Ya. Penyerapan pun ada isunya nanti. Oke, masuk ke darah. Nah, di dalam darah pun bisa terdegradasi, bisa terurai oleh enzim-enzim yang ada di dalam darah. Nah, ini adalah masalah yang apa paling serius yang dihadapi oleh peptida. Dan tentu setiap masalah ada solusinya, kan? Solusinya bagaimana nanti saya jelaskan. Kemudian peptida itu tidak mudah menembus usus, tidak mudah menembus membran di usus. Karena untuk masuk ke darah, kalau kita ambil obat itu lewat mulut, lewat oral, itu kan harus menembus membran usus. Nah, itu juga sulit. Karena apa? Karena peptida itu kan punya muatan, asam amino. Dia punya muatan positif dan negatif dari rantai sampingnya. Ya, kalau kita lihat struktur asam amino, itu kan ada rantai sampingnya. Itu ada yang muatan positif, ada muatan negatif. Beberapa polar, beberapa asam amino. Nah, itu kalau kita sampai salah dalam mendesain peptidanya, itu nggak bisa nembus. Karena membran itu kan lipofilik, sifatnya lebih ke lipid. Jadi ada lemaknya, nanti saya tunjukkan strukturnya, ya. Itu nggak bisa tembus. Nah, itu masalah di dalam pemberian obat berbasis peptida melalui oral. Kemudian, karena cepat terdegradasi di dalam darah, ya, termetabolisme di dalam darah, itu cepat keluar dari tubuh. Jadi clearance-nya dibersihkan dari tubuh itu cepat. Sebelum sempat beraksi, sudah dikeluarkan dulu, baik melalui hepar, melalui liver, maupun melalui ginjal. Nah, ini masalah stabilitas, ya. Dan kemudian biodistribusinya. Ini juga masalah karena peptida itu stabil. Karena strukturnya besar, ya. Strukturnya kan terdiri dari beberapa asam amino, itu kayak rantai gitu, ya. Ini strukturnya fleksibel. Jadi ini memiliki masalah dengan selektivitas karena strukturnya yang terlalu fleksibel. Nah, nanti saya jelaskan bagaimana menyelesaikannya. Jadi 3 masalah ini solusinya ada. Di dunia ini nggak ada masalah yang nggak ada solusi. Ya. Semua harus ada solusinya. Masalahnya ketemu atau nggak solusinya, itu aja. Kadang-kadang agak lama, ya, solusinya ketemunya, tapi ada aja solusinya. Ya. Baik. Jadi masalah penyerapan ini adalah masalah yang sangat penting di dalam pembuatan obatnya, senyawa obat. Jadi kalau obat itu, ya,
dari orang kimia medisinal, sudah mendesain senyawa yang top lah dari segi kimia ya. Strukturnya stabil, berat molekulnya stabil, hidrofobisitasnya seimbang ya, sekitar 5 biasanya ya. Tapi kalau tidak terserap, percuma. Akhirnya keluar melalui ginjal, lewat urin ya, atau di metabolisme di dalam hati ya. Itu percuma. Jadi faktor terpenting itu, obat itu harus terserap dengan baik. Dari data ini kita bisa lihat, banyak obat gagal itu karena tidak terserap dengan baik. Ya. Jadi kalau kita lihat proses pembuatan obat, ya, mulai dari hulu sampai hilir, itu 75% obat itu gagal di fase uji hewan. Ya, 75%. Yang 25%, ya, dari 25% yang masuk itu, hanya 10% yang bisa menjadi obat pada akhirnya. Ya, jadi sudah semakin kecil. Ya. Makanya kurvanya itu kita lihat bentuknya, grafiknya itu ke bawah itu semakin kecil. Ya. Jadi sekitar 40% obat yang gagal selama uji klinik itu karena obat ini tidak terserap dengan baik. Jadi tidak ada efeknya. Ya. Jadi masalahnya di sini, ya adik-adik. Yang dimaksud dengan bioavailability itu adalah kemampuan obat itu untuk diserap dengan baik. Dan ini sulit. Karena apa? Karena tantangannya di sini. Tantangannya adalah di membran, dan ini adalah komposisi membran. Jadi kalau adik-adik lihat komposisi membran, membran ini ada bagian lipidnya, bagian lemak, yang ada ekornya, ini bagian lemak, dan juga ada bagian yang polarnya. Jadi ini, kalau kita mendesain obat yang terlalu polar, ini bisa berinteraksi dengan permukaan, tapi nggak bisa tembus ke lipidnya. Kalau kita mendesain obat yang terlalu berlemak, artinya terlalu hidrofobik, jelas nggak bisa tembus, karena dia harus menembus benteng pertama yang bersifat polar, ya. Kepalanya itu kan polar, ya, karena penuh dengan gugus fosfat di situ. Nah, ini jadi bagaimana mendesain obat yang baik ini nggak gampang. Tidak boleh terlalu hidrofobik, tidak boleh terlalu hidrofilik, dan peptida memiliki masalah, yaitu hidrofilik, ya, terutama dari rantai samping yang memiliki muatan. Jadi obat itu mau menembus membran itu prosesnya seperti ini, around the world, ya. Jadi sulit ya. Jadi kita harus mencari keseimbangan antara lipofilisitas, ya, kemudian polaritas, muatannya, ya, elektrostatik, kemudian dari steriknya, hambatan sterik. Obat kalau strukturnya terlalu besar juga nggak bisa tembus. Makanya salah satu faktor yang kita lihat di sini harus pertimbangan adalah K5, faktor sterik. Bagaimana obat itu tidak terlalu besar. Kalau terlalu besar, nanti dia tidak bisa menembus membran. Ya. Jadi transportasi obat, ya, sampai kepada reseptor itu sangat tergantung dari lipofilisitas, polaritas, gaya elektrostatik, muatannya, dan juga faktor sterik, dan juga faktor lain-lain, K6. Ya, itu faktor lain-lain. Jadi tidak mudah. Nah, untuk peptida sendiri masalahnya seperti ini. Ya, kalau diberikan secara oral, masalahnya ada di dalam lambung. Ada di dalam lambung. Ya, stomach. Karena asam lambung. Sehingga peptida ini akan terdegradasi menjadi asam amino. Sehingga nggak ada gunanya kita mengkonsumsi obat yang mahal. Pada akhirnya obat yang mahal itu nanti akan terdegradasi menjadi asam amino dan kemudian tidak berfungsi dengan baik. Ya. Dan ini adalah salah satu hambatan lain juga, ya, tidak hanya di lambung, tetapi di dalam darah. Ya. Karena di dalam darah itu ada banyak sekali enzim-enzim yang bisa menghancurkan peptida. Ya, jadi darah kita itu mengandung lebih kurang 120 protein, termasuk peptidase. Peptidase itu adalah enzim yang bisa memecah peptida. Jadi oke, kita mendesain obat, tidak bisa dikonsumsi secara oral, karena nanti terdegradasi di dalam lambung, kita langsung suntikan ke dalam darah. Itu juga nggak jaminan ya adik-adik, karena di dalam darah kita itu ada banyak sekali enzim, baik yang memotong peptida dari tengah, yang namanya adalah endopeptidase. Jadi ini enzim-enzimnya, jadi bisa memotong peptida itu dari tengah, atau memotong peptida dari ujung, namanya exopeptidase.
pusing ya peptida ini. Nah, ini masalah kenapa banyak sekali orang yang bahkan sampai sekarang masih skeptis dengan peptida. Ya kalau orang skeptis ya kita tunjukkan hasilnya, misalnya Ozempic. Ozempic itu menjawab keraguan bahwa peptida ini tidak bisa distabilkan, bisa. Ya, bisa distabilkan. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana menstabilkan. Itu tadi kita bicara masalah ya, bahwa peptida itu mudah sekali terdegradasi, baik oleh asam di dalam lambung maupun oleh enzim-enzim di dalam darah kita. Sekarang, apa solusinya? Yang bisa memberikan solusinya hanya orang kimia, ya, atau orang-orang yang mengerti kimia. Solusi pertama adalah peptida ini harus dibentengi. Ya, peptida ini harus dibentengi supaya ketika peptida ini masuk ke dalam lambung, kalau ingin diberikan secara oral atau masuk ke dalam darah, kalau diberikan melalui injeksi, ini peptida ini terlindungi dari kondisi asam maupun terlindungi dari enzim-enzim yang ada di dalam darah. Bentengnya apa? Macam-macam. Bisa menggunakan nanopartikel ya. Ini adalah pilihan yang paling populer yaitu liposom. Jadi kita masukkan ke dalam kapsul, obatnya kita masukkan, peptidanya kita masukkan, dan kemudian partikel itu masuk ke dalam lambung, kemudian masuk ke dalam usus, dan pelan-pelan obat itu kemudian dikeluarkan dari dalam partikel. Liposom adalah pilihan yang paling populer, tapi tentu sekarang ada banyak pilihan lain ya, polimer, ya, jadi macam-macam polimer, dan kemudian yang sekarang yang sedang populer juga adalah NLP, nanolipid particle. Ini digunakan oleh enzim Pfizer. Vaksin Pfizer ya, vaksin COVID, karena seperti saya sebut tadi mRNA itu tidak stabil, sama seperti peptida. Sehingga vaksin itu kalau kita lihat bagaimana struktur vaksin Pfizer, mRNA itu dimasukkan ke dalam lipid nanopartikel LNP. Jadi nanopartikel yang terdiri dari lemak ya, molekul lemak gitu. Itu untuk menjaga kestabilannya. Jadi ketika disuntikkan di sini di bahu, itu dalam hitungan jam, itu pelan-pelan mRNA-nya dikeluarkan. Pelan-pelan, pelan-pelan dikeluarkan, ya, dan kemudian memicu antibodi. Jadi sama seperti ini, peptida kita masukkan ke dalam satu kapsul, nanopartikel, dan kemudian nanti pelan-pelan dikeluarkan ketika sudah mencapai usus, ya, sudah sampai ke usus. Nah, ini bisa menjaga kestabilan peptida. Selain menggunakan nanopartikel, ya, jadi membuat nanopartikel yang stabil ini kimia fisik ya. Jadi kimia fisik banyak digunakan untuk menciptakan komposisi nanopartikel yang stabil. Karena nanopartikel ini komposisinya macam-macam. Kalau untuk nanopartikel yang digunakan oleh vaksin Pfizer, itu komposisinya itu ada 4 komponen. 4 komponen. Dan tugas Anda ya, terutama farmasi ya, karena farmasi ini banyak bergelut dengan formulasi loh nantinya ya. Farmasi banyak bergelut dengan formulasi. Tugas Anda adalah mencari formulasi yang paling stabil untuk membentuk nanopartikel. Nah, ini lipid nanopartikel yang dipakai di vaksin Pfizer itu komposisinya itu rahasia, dipatenkan oleh mereka. Komponennya hanya 4, sederhana sekali, ya, hanya 4, tapi bisa membentuk nanopartikel yang stabil. Saya coba cari berapa rasionya setiap komponen itu nggak dapat, karena itu tentu menjadi rahasia dari perusahaan. Ini tugas Anda ya, tugas farmasis ya, untuk membuat komposisi nanopartikel yang stabil. Selain menggunakan nanopartikel, ya, kita juga bisa mengubah struktur peptidanya secara kimia supaya peptida ini tidak mudah dihancurkan oleh enzim. Ada banyak cara. Nah, ini ada beberapa strategi. Ya. Kita bisa menambah gugus metil. Bisa menambah gugus metil di ujungnya, di ujung peptida. Ya, kita tambahkan gugus metil sehingga eksopeptidase yang menyerang peptida dari ujung itu nanti nggak bisa makan peptida karena tertutup oleh gugus metil. Kemudian kita bisa melakukan metilasi pada gugus C alfa. Ini juga bisa. Yang ketiga, mengubah dengan asam amino D. Asam amino itu kan ada 2.
D dan L. Dextrorotatory, levorotatory. Kimia organik ya, masih ingat ya. Nah, kebanyakan asam amino yang ada di alam itu adalah L. Asam amino L. Ya. Kenapa? Ada yang bilang dulu karena ketika penciptaan alam semesta itu perputaran Big Bang itu berputar satu arah ketika dulu terciptanya alam semesta, sehingga asam-asam amino ini memiliki konformasi tertentu, ya L. Ya. Tapi ada sedikit D, ya dextrorotatory. Nah, kebanyakan asam amino itu adalah L. Strategi nomor 3 adalah mengubah L menjadi D. Karena D ini nggak bisa dihancurkan oleh enzim, lebih stabil. Tapi masalahnya satu aja, duit mahal, ya mahal. Jadi asam amino D ini mahal, ya, jadi sintesisnya akan lebih mahal, tapi stabil. Ya. Kemudian bisa dengan mereduksi amida, ya, dengan menambahkan gugus alkin, menambahkan gugus hidroksietilamino dan lain-lain. Ya. Dan strategi yang dulu saya lakukan adalah dengan mengubahnya menjadi gugus siklik, menjadi gugus cincin, ya, menjadi gugus cincin seperti ini, siklisasi, ya, atau seperti ini. Karena peptida itu ketika kita sudah jadikan sebagai peptida siklik, itu nanti akan lebih sulit dihancurkan oleh enzim. Ya. Karena enzim itu kan biasanya dia menyerang, kalau strukturnya tertutup, dia nggak tahu akan menyerang dari mana. Karena strukturnya tertutup, menjadi siklik. Ya. Dan juga keuntungannya yang lain adalah kita bisa membuat struktur peptida menjadi lebih kaku. Karena seperti saya sebutkan tadi, mungkin sudah lupa ya, banyak banget yang harus dipahami. Kalau strukturnya terlalu fleksibel, nanti peptida ini menjadi tidak spesifik, ya, sehingga kita jadikan strukturnya itu siklik, ya, melingkar, sehingga struktur peptida itu menjadi lebih kaku. Dan ini juga bisa meningkatkan spesifisitas dari peptida itu sendiri. Masalah ini terdeteksi ketika Pierce-Bacher dan Rosati, masih ingat ya, slide nomor 2, nomor 3 kalau nggak salah, menemukan peptida RGD, arginin, glisin, asam aspartat. Ya. Jadi mereka ketika menemukan peptida RGD ini, mereka menemukan peptida ini tidak terlalu spesifik, karena strukturnya terlalu fleksibel. Dan kemudian mereka bekerja dengan pembimbing saya, ya, Pak Trunas Sihaan, sekarang distinguished professor di Universitas of Kansas. Jadi mereka bekerja dengan Pak Profesor Trunas Sihaan untuk mendesain peptida RGD yang siklik, sehingga peptida itu menjadi lebih kaku. Ya. Ketika peptida menjadi lebih kaku, ya, peptida ini menjadi lebih spesifik, bisa menempel dengan target dengan lebih spesifik, sehingga meningkatkan efektivitas obat. Jadi itu adalah dua keuntungan dari menjadikan struktur peptida itu menjadi lingkaran siklik. Ya, yang pertama adalah meningkatkan kestabilannya sehingga sulit untuk dihancurkan oleh enzim. Yang kedua, meningkatkan spesifisitasnya sehingga efektivitas obat akan meningkat. Nah, dengan strategi-strategi tersebut, sekarang peptida sudah bisa diberikan ke pasien bukan hanya dengan disuntik. Karena sudah semakin stabil ya. Jadi dengan menggabungkan strategi penstabilan peptida secara kimia dan juga menggabungkannya dengan nanopartikel, ya, sekarang peptida bisa diberikan dengan berbagai macam cara. Ada yang sudah mulai diberikan secara oral, walaupun masih terbatas ya, tangannya itu masih di lambung ya, masih di lambung kita, asam dan juga bagaimana dia harus meminum beras, tapi sudah mulai ada ya. Insulin pun sudah mulai diberikan secara oral, bisa saya tunjukkan contohnya. Melalui itu, ya, terutama obat-obat yang ditujukan untuk penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pernafasan, misalnya kanker paru atau COVID, ya, itu pemberiannya bisa dilakukan melalui nasal. Salah satunya adalah vaksin flu. Nah, ini sudah lama sebenarnya. Vaksin flu itu kan sudah diberikan melalui itu, terutama untuk anak-anak yang takut disuntik oleh jarum. Itu vaksin flu diberikan melalui hidung, itu untuk vaksinnya itu tidak.
Kira sekarang sudah lebih stabil karena strategi yang seperti saya jelaskan tadi. Infrarednya sudah biasa, IV-nya sudah biasa, itu sudah dilakukan selama ini. Kemudian begal ke bawah lidah atau melalui transdermal. Transdermal itu koyo, ya. Yang menemukan Salonpas itu kan perusahaan Jepang Hisametsu. Itu mereka sekarang masih aktif loh. Jadi penemuan koyo itu sebenarnya kalau kita kan koyo kan sederhana kan cuma tempel koyo cabai gitu kan. Itu sebenarnya dari segi farmasi itu revolusioner loh. Jadi nggak sederhana. Ya, itu revolusioner. Bagaimana obat yang cuma ditempelkan di kulit itu bisa tembus masuk ke darah. Nah, ini anak-anak farmasi harus tahu loh ini tren kedepannya loh sekarang. Bagaimana kita bisa memasukkan obat lewat kulit? Karena apa? Nggak sakit, nggak harus disuntik, nggak harus minum obat. Kalau obat itu kan anak-anak nggak bisa, makanya obat harus digerus ya. Kalau untuk anak ya, disuntik lewat hidung, apalagi sulit ya. Jadi paling mudah adalah pemberian obat lewat koyo, melalui kulit transdermal. Nah ini sekarang trennya ke depan. Ya, untuk adik-adik semua ini tren ke depan karena lebih nyaman untuk pasien transdermal. Ya. Jadi koyo ini adalah sebenarnya revolusioner dulu, ya, yang sekarang menjadi basis memberikan obat secara transdermal. Ya. Dan Hisamitsu, perusahaan Jepang yang menemukan Salonpas, itu masih aktif melakukan riset pemberian obat secara transdermal. Ini bagian ini saya rasa teman-teman adik-adik dari farmasi mungkin pernah belajar ya apa pro dan konsnya pemberian obat melalui berbagai macam rute, misalnya melalui suntikan ya itu ada intramuskuler, subcutaneous dan intradermal. Peptida itu subkutan ya, jadi tidak langsung tidak intramuskular, tidak intradermal tapi subkutan 45 derajat. Ya, cara pemberiannya. Jadi subkutan ini masuk ke jaringan subkutan ya, jadi di bawah dermis. Dan nggak semua bisa kan melakukan hal itu. Makanya kalau nanti semua peptida pemberiannya bisa transdermal pakai koyo itu revolusioner sekali. Jadi nggak harus suntik-suntik ya. Tapi tentu ini porsinya teman-teman dari farmasi yang nanti harus memikirkan gimana pemberiannya supaya lebih efektif lewat transdermal. Jadi pemberian secara suntik itu memang cepat karena langsung masuk ya ke dalam ya. Tetapi beberapa tidak mampu melakukannya dengan baik karena harus masuk tepat di subkutannya. Kemudian secara nasal ini ada. Ini obat untuk osteoporosis. Ini peptida ya. Sekitar 32 asam amino. Ini diberikan secara lewat hidung. Kelebihannya adalah penyerapannya cepat karena di hidung kita ini ada banyak sekali membrannya itu lebih tipis. Ya, membrannya lebih tipis sehingga penyerapannya itu lebih cepat dibanding penyerapan lewat usus. Karena membrannya tipis, ya. Makanya teman-teman yang suka ngeluarin ingus kalau terlalu kuat itu mimisan ya. Karena membrannya memang tipis di hidung kita ini, penyerapannya cepat. Tetapi salah satu masalahnya adalah mudah teriritasi. Mudah teriritasi. Ya. Makanya pemberian peptida, pemberian obat lewat nasal ini, walaupun bisa dan ada, ya, contohnya adalah miacalcin, tetapi kalau bisa dihindari. Karena bisa mengiritasi membran di hidung. Lewat paru ada, ya, salah satunya adalah Exubera. Exubera ini insulin. Pernah dicoba untuk pemberian lewat paru karena seperti saya katakan tadi tidak semua orang bisa dan mau menyuntik insulin secara mandiri ya. Artinya tekniknya agak sulit, kemudian takut dengan jarum. Exubera ini dibuat oleh Pfizer awal tahun 2000 lebih mudah ya untuk memasukkan insulin seperti pasien-pasien asma lewat paru ya. Jadi penyerapannya lebih bagus karena permukaan paru itu kan besar. Nah, permukaan paru itu besar, jadi penyerapannya lebih bagus, tetapi masalahnya adalah iritasi. Sama seperti hidung, iritasi ya. Sehingga
tahun 2007 Exubera ini kemudian ditarik oleh Pfizer, tidak lagi dipasarkan. Nah, ini di bawah lidah insulin juga ya. Jadi karena apa? Karena insulin itu adalah peptida yang paling populer ya. Ini sudah dipasarkan, mereknya adalah Oralin, di mana insulin ini diberikan di bawah lidah. Jadi ini adalah struktur dari insulin, 52 asam amino, itu bisa diberikan di bawah lidah, tidak perlu disuntik. Nah, jadi dengan perkembangan teknik-teknik penstabilan peptida di mana memerlukan kepakaran kimia fisika, sekarang peptida bisa diberikan dengan berbagai macam cara, walaupun suntikan masih menjadi metode utama untuk pemberian peptida kepada pasien. Ya. Dan saya harapkan adik-adik ini setelah lulus nanti ya bisa mengembangkan metode delivery yang lain selain suntikan. Jadi sudah tahu ya masalahnya ya, stabilitas, dan sudah tahu teorinya bagaimana menstabilkan peptida, baik dengan cara kimia organik, mengubah struktur peptidanya maupun dengan cara kimia fisik, yaitu dengan menstabilkan melalui nanopartikel. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya peptida itu setelah masuk ke dalam usus, ya, setelah masuk, delivery-nya bagus, peptida itu bisa terserap, bisa tembus membran sel. Caranya bagaimana? Nah, ini selanjutnya. Ya. Ini adalah beberapa cara, beberapa strategi untuk memastikan peptida itu bisa menembus membran sel. Ini kimia fisik juga ya. Nah, masalah yang cukup rumit juga di dalam kimia. Ya. Gimana memastikan obat itu bisa menembus membran sel? Yang tadi kan masalahnya delivery ya, yang berakar dari masalah stabilitas. Oke, kita bisa selesaikan masalah itu. Selesai. Masalah kedua adalah bagaimana memastikan si obat itu bisa menembus membran sel. Banyak sekali ya masalahnya untuk menemukan obat ini. Makanya di Amerika ya, kalau adik-adik bekerja di perusahaan farmasi itu gajinya tinggi. Gajinya tinggi ya. Karena banyak sekali masalah yang harus diselesaikan untuk memastikan obat itu mulai dari penemuannya sampai bekerja dengan efektif di pasien, itu dalam setiap step itu masalahnya itu banyak sekali. Dan investor mereka mau memberikan uang untuk usaha-usaha menemukan obat. Seperti saya katakan tadi, untuk Ozempic sekalipun, yang memang sudah berhasil, sudah masuk ke pasar, itu investor berani untuk mengguyur uang 5 miliar US dollar. Ya. Jadi karena banyak masalahnya banyak sekali. Dan ini adalah masalah kedua yang akan kita bahas, bagaimana memastikan obat ini bisa menembus membran sel. Ya, ya. Jadi ini sejarahnya lama ya, sejarahnya lama dari tahun 1900 sampai tahun 2000. Dan dulu orang-orang menyadari bahwa untuk menembus membran sel ini sangat tergantung pada hidrofobisitas nyawa tersebut. Jadi ini ada indikasi, ada clue supaya molekul obat bisa menembus membran sel, dinding sel, itu senyawa itu harus hidrofobik. Itu mereka tahu dari tahun 1930. Namanya teori lipoid of narcosis. Narkosis itu narkotik. Ya, jadi obat-obat yang digunakan sebagai obat bius. Jadi mereka menemukan lewat grafik ini yang dibuat oleh Mayer dan Overton yang di sebelah kiri. Ya. Semakin tinggi hidrofobisitas nyawa tersebut, semakin bagus obat itu masuk ke dalam otak. Dan kemudian pasien tertidur. Ya. Jadi dulu mereka menggunakan kayak kloroform, ether untuk membius pasien. Dan senyawa-senyawa ini sangat hidrofobik. Ya. Dan mereka melihat kok semakin hidrofobik senyawa ini, semakin cepat si pasien tertidur. Dari sini mereka sadar bahwa sel membran itu, dinding sel itu ternyata hidrofobik. Walaupun mereka tidak bisa melihat, tapi mereka berdasarkan grafik ini
grafik korelasi Bayer dan Overton ini mereka menyimpulkan bahwa senyawa yang bagus itu adalah senyawa yang hidrofobik. Itu bisa tembus dinding selnya. Itu dari tahun 1930. Tahun 1937, Dewey Herman bikin teori. Bukan hanya hidrofobisitas, dia juga melihat efek dari substituen, apakah substituen senyawa tersebut X itu elektron withdrawing atau elektron donating, mendorong elektron atau menarik elektron. Nah, jadi faktor pertama adalah hidrofobisitas. Faktor kedua yang menentukan molekul tersebut bisa menembus dinding sel adalah apakah gugus fungsinya itu mendorong elektron atau menarik elektron. Nah, jadi ini simbolnya sigma. Ya, simbolnya sigma itu akan menentukan kesuksesan obat menembus dinding sel. Nah, ini kita sebut sebagai efek elektronik yang dibuat oleh Dewey Herman. Kemudian sekitar tahun 1950, tahun 1960, Corwin Hens ya membuat satu teori bahwa faktor terpenting lain yang menemukan obat itu bisa menembus dinding sel adalah kepolaran. Ya, namanya koefisien partisi. Mungkin yang sudah belajar kimia organik tahu ya, koefisien partisi ini adalah hidrofobisitas molekul. Tentu hal ini terkait dengan apa yang ditemukan oleh yang ini tadi, yang ditemukan oleh Meyer dan Overton, bahwa semakin tinggi hidrofobisitas satu molekul, semakin mudah molekul tersebut untuk menembus membran sel. Dan ini kemudian dikuantifikasi, diperkuat lagi oleh Corwin Hens yang menemukan teori koefisien partisi. Kayaknya praktikumnya ada di kimia organik untuk menentukan koefisien partisi. Ya. Kalau zaman saya dulu loh, kalau sekarang saya nggak tahu, itu ada. Ya. Jadi bisa disimpulkan untuk mendesain satu peptida yang baik, yang bisa menembus sel membran ya di sel, itu hidrofobisitasnya harus pas, bisa dihitung. Ya, bisa dihitung, ada bersamaannya, bisa dihitung. Hidrofobisitasnya harus pas. Ya. Itu sekitar log P-nya itu sekitar 5 ya, 5 dan ke bawah ya hidrofobisitasnya. Dan kemudian selain itu efek dari gugus fungsi juga harus diperhatikan, yaitu sigma. Yang tadi ya, apakah gugus fungsinya itu elektron withdrawing ataukah elektron donating. Nah, itu penting juga. Dan kemudian faktor ketiga adalah dalam desain satu molekul, faktor sterik juga harus diperhatikan. Karena apa? Karena molekulnya terlalu besar, terlalu sterik, itu nggak bisa tembus. Di kimia organik kita sudah belajar faktor sterik. Ya, jadi molekul semakin besar, seperti yang sebelah kiri ini kan ada gugus fungsi aromatiknya, itu kita sebut molekulnya itu memiliki hambatan sterik yang tinggi. Yang sebelah kanan hambatan steriknya lebih kecil. Ya. Kalau hambatan steriknya terlalu besar, maka kemungkinan molekul tersebut untuk menembus dinding sel akan semakin kecil. Ini juga diperhatikan. Nah, Craig menemukan satu teknik ya, setelah menggabungkan Hammer, teori Hammer, kemudian teori dari Corwin Hens. Ya. Dan Craig mengusulkan plot seperti ini. Jadi plot ini saya tidak cukup bantu ya bagi kita untuk desain senyawa yang bagus ya. Misalnya kalau kita ingin senyawa yang nilai sigmanya tinggi tapi hidrofobisitasnya rendah, nah kita bisa melakukan fungsi seperti ini yang sebelah kiri atas. Kalau kita ingin hidrofobisitasnya tinggi, nilai sigmanya tinggi, kita lakukan fungsi yang sebelah atas. Dan juga kita bisa di bawah. Kalau kita ingin senyawa kita tidak kuat memiliki nilai sigma yang kecil, tapi hidrofobisitasnya tinggi atau rendah, kita bisa tambahkan gugus fungsi yang berbeda. Nah, ini biasanya digunakan plot ini digunakan ketika kita sudah tahu kita ini ada yang hidrofobisitasnya agak rendah misalnya, tapi nilai sigma agak tinggi. Nah, kita bisa menggunakan gugus fungsi di sebelah kiri. Nah, jadi ini
ini slide akhir ya. 1 jam ya, sudah 1 jam presentasi saya ya. Jadi ini adalah kesimpulan dari yang saya sampaikan selama 1 jam bahwa dengan modifikasi acaranya dan juga memastikan tidak secara fisik menggunakan polimer, menggunakan partikel, maka kita bisa menciptakan efek dari stabil yang tahan terhadap serangan enzim yang ada di dalam darah kita, yang stabil terhadap kondisi asam di dalam lambung kita, yang spesifik berkaitan dengan target yang karena efek dari KKU salah satunya dengan siklus ya, dan juga dengan bantuan partikel ya, maka tidak secara bisa diberikan dengan berbagai macam cara. Walaupun sampai saat ini masih dominan dan cara JJC, tetapi di masa depan seperti lihat di gambar ini ada kemungkinan dan saya lihat prospeknya secara bahwa efek tidak bisa diberikan secara oral atau diberikan secara transdermal. Dan ini sebenarnya yang diinginkan sekali oleh pakar-pakar farmasi di seluruh dunia, pemberian obat dengan cara yang paling nyaman untuk pasien. Karena sebagus apapun obat yang kita desain, kalau pasiennya nggak mau, nggak akan efektif obat itu. Jadi pasiennya harus mau dulu. Jadi ada faktor psikologis yang harus kita pertimbangkan juga. Dan cara pemberian yang paling nyaman adalah transdermal, koyot. Dan ini adik-adik ya, yang di masa depan nanti akan menjadi pakar-pakar farmasi, yang akan bergelut dengan formulasi obat, bergelut dengan teknik pemberian obat yang paling nyaman untuk pasien, mungkin bisa memikirkan kedepannya adalah pemberian obat, terutama tidak secara transdermal. Baik, itu saja yang saya sampaikan hari ini. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator untuk sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam